Nah ini kita juga sempat nyari tahu kan, kenapa sih sebenarnya harus ngasih ke ormas agama sih? Kalau NU memang Jokowi sudah berjanji, ya kan itu. Karena apa itu janjinya itu? Melunasi janji. Melunasi janji. Kenapa harus berjanji? Penasaran, spill. Ada tokoh kunci yang ditemuin? Satu tokoh yang muncul di rapat pleno dan juga di rapat konsolidasi nasional, padahal bukan orang Muhammadiyah. Siapa coba? Itu adalah yang belum terjawab itu sebenarnya kenapa sih sampai banyak orang berusaha meyakinkan Muhammadiyah untuk ngambil tawarannya pemerintah. beliau juga kan Muhammadiyah ini kan kemarin menolak ini ya penawaran tambang. Karena udah banyak duit. Kayaknya begitu deh. Bukan menolak, mempertimbangkan kembali, tetapi rasanya tidak punya kompetensi untuk mengolah tambang. Sudah lihat kan tayangan barusan? Nah, itu edisi waktu kami membahas BSI dan Muhammadiyah, di mana kami bilang bahwasanya Muhammadiyah akan menolak tawaran tambang batubara dari pemerintah. Hari ini kami akan meralat pernyataan tersebut karena Muhammadiyah mau menerima tambang batubara. Berarti hari ini kita mau jelasin soal tambang batubaranya Muhammadiyah nih, Mas. Gas pokoknya. Tapi sebelum itu kita sapa teman-teman dulu. Halo semuanya, balik lagi di Jelasin Dong bareng aku Findri Florentin. Dan saya Heru Lanam. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co dan kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Dan bagi kalian yang ingin baca tulisan-tulisan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk tidak menyebarkan produk bajakan. Nah, lanjut soal yang Muhammadiyah ya. Ini juga udah ada Sesar Akbar yang langsung liputan soal Muhammadiyah. Lu juga ya? Iya, barengan. Bolak-balik kita soal Muhammadiyah. Udah ketemu siapa aja, Bang? Wah, macam-macam ya. Macam-macam. Banyak ya? Banyak. Sebelum lanjut nih ya, jadi kita ceritanya mau ngebahas soal Muhammadiyah ini. Yang kemarin kita udah tahu ya di 28 Juli kemarin Muhammadiyah mengumumkan akhirnya bahwa mereka mau menerima tawarannya pemerintahan ini. Pemerintah kan udah lewat PP 25 2024 itu menawarkan atau ngasih jalan sebenarnya buat organisasi masyarakat khususnya di sektor keagamaan untuk mengelola tambang. Nah kemarin kan sempat muncul kayaknya kita nggak mau deh untuk kelola tambang, tapi akhirnya kemarin bikin pernyataan mau. Itu apa, Nam? Kenapa kok akhirnya mau? Ya, kalau kita ketemu dengan beberapa narasumber ya, baik itu yang on the record maupun yang background, mereka bilang ini sebetulnya tarik ulurnya sebetulnya agak alot nih antara yang pro dengan yang kontra. Pro itu maksudnya yang mendukung Muhammadiyah dapat atau mengelola tambang batubara. Yang kontra juga kuat dan uniknya Muhammadiyah adalah itu terjadi semua di internal gitu. Jadi pro dan kontra itu ada di internal semua dan didiskusikan semua di situ. Nah, cuman titik baliknya adalah ketika Muhammadiyah itu mengundang pengusaha-pengusaha batubara yang beberapa di antaranya dia adalah saudagar Muhammadiyah dan mengundang Pak JK Yusuf Kalla, mantan wakil presiden, dan Pak Bahlil jangan lupa. Ya, untuk memberikan masukan gimana nih kalau Muhammadiyah ngambil tambang batubara. Kalau enggak buat umat, buat organisasi dan segala macam. Sesar tuh gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Kok bisa akhirnya? Tapi sebelum itu kayaknya ini deh, di rapat konsolidasi di Jogja itu seru juga tuh, Sar. Seru banget itu, Nam. Jadi kan rapat konsolidasi nasional tuh tanggal 27, 28. Juli. Nah, meskipun sebelumnya sudah ada pernyataan ya dari Anwar Abbas dan dari pimpinan yang lain bahwa ya desas-desus lah bahwa ini akan menerima pengolahan tambang, Muhammadiyah ini akan menerima pengolahan tambang. Tapi di finalisasi itu di Konsolnas, konsolidasi nasional. Ini mengundang seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah dan organisasi otonom. Nah, di dalam lagi rapat, di luar ada yang demo. Oke. Demo apa? Nah, ini warga Muhammadiyah juga yang
mendesak supaya pimpinan-pimpinan Muhammadiyah ini menolak penawaran tambang ini gitu. Jadi aksinya itu ramai. Bawa ini dong, bawa Spanduk. Dipisahkan oleh kunut, kunut, ya, disatukan oleh tambang. Dipisahkan tahlil, disatukan bahlil. Dan sampai ada yang aksi membakar KTA juga. Kartu anggota ya maksudnya. Kartu anggota gitu sebagai bentuk protes. Itu menunjukkan bagaimana sampai akhir keputusan ini masih diwarnai oleh pro kontra. Gitu. Itulah yang terjadi gitu. Walaupun ya sebenarnya di konsolidasi nasional ini sudah tidak ada lagi perdebatan sebenarnya, pengambilan, maksudnya bukan perdebatan ya, kritik masuk, tapi sudah tidak ada perubahan sikap gitu. Karena keputusannya sudah diambil di rapat pleno yang di Jakarta itu ya? Betul, tanggal 13 Juli 2024. Tapi di rapat pleno ada perdebatan nggak sih? Misalnya yang pro itu sebenarnya apa sih yang mereka sampaikan, sama yang kontra siapa itu yang apa? pro, siapa yang kontra? Nah ini kalau ditarik mundur ini sebenarnya rame-ramenya jauh sebelum bahkan NU menerima tambang Jadi ketika Menteri Investasi Bahlil Lahadalia itu mengatakan akan bagi-bagi tambang untuk ormas itu kan kalau nggak salah Maret ya namanya. Iya. Itu Muhammadiyah itu langsung mengkaji, majelis-majelis di Muhammadiyah itu langsung mengkaji. Salah satunya yang mengeluarkan sikap itu di awal Mei itu Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah ini mengeluarkan pendapat hukum. Yang salah satu poinnya itu mendorong Muhammadiyah untuk menolak tambang karena dianggap ketika pemberian IUP itu izin usaha pertambangan diberikan tanpa lelang itu akan melanggar Undang-Undang Mineral dan Batubara. Nah ini sebelum lanjut pembahasannya mungkin harus dikasih konteks juga bahwa organisasi masyarakat keagamaan ini bisa dapat tambang tapi dia dapat prioritas. Jadi kalau di aturan Undang-Undang Minerba kan yang boleh untuk dapat prioritas itu pertama badan usaha milik negara, kalau mereka nggak mau badan usaha milik daerah, kalau nggak mau baru dikasih ke swasta. Salah satunya badan usaha yang nanti akan kerjasama sama ormas. Tapi syaratnya adalah mereka harus lelang karena di situ ada biaya misalnya nanti untuk mendapatkan ke negara. Tapi karena di aturan Pak Bahlil itu dikasih privilege lah, mereka boleh ikut tapi dikasih prioritas tanpa lelang. Konteksnya tuh begini sebetulnya. Jadi pas Maret itu kan, ketika ada penolakan dari Muhammadiyah terus bilang majelis tadi bilang, oh ini melanggar undang-undang. Bulan Mei. Bulan Mei ya, karena pada saat itu yang masih berlaku itu adalah undang-undang mineral dan batubara yang sebelum ada PP 25 2024. Belum disahkan itu. Belum disahkan kan. Nah, sebelum ada PP itu memang tadi seperti Intin tadi bahwasanya nanti prosesnya lelang tuh wilayah-wilayah kerja yang mau dikasih ke konsesi ke perusahaan dan segala macam. Baru setelah PP 25 2024 itu terbit tanggal 30 Mei kan, muncullah pasal itu kan. Pasal prioritas bahwasanya konsesi tambang penciutan bekas PKP 2B itu diprioritaskan untuk ormas keagamaan, tidak dilelang tapi ditawarkan oleh pemerintah. Dahsyat kan? Jalur khusus. Jalur khusus itu. Bus ini. Akhirnya ini menyelesaikan semua ketegangan soal PKP 2B ini. Karena ini panjang loh sebetulnya PKP 2B ini. Kalau Cesar sama Findri masih ingat itu ya. 2018 itu kan BUMN mengusulkan supaya kalau nanti perusahaan-perusahaan batubara besar-besar yang dia punya izin lewat rezim PKP 2B ini berakhir, nanti lahannya akan diambil oleh BUMN. Rame kan waktu itu. Wah, ini kok BUMN mau ngambil semua ini? Akhirnya lobby sana sini, berubahlah itu Undang-Undang Minerba kan? Betul. Undang-Undang Minerba berubah di 2020 barengan sama Cipta Kerja. Akhirnya pasal yang menyebut wilayah kerja PKP 2B itu berakhir dan kemudian dikembalikan negara berubah. Jadi perusahaan pemegang izin bisa memperpanjang izinnya, kemudian tapi dia harus menciutkan lahan. Iya, sebagian lahannya harus diambil. Sebagian lahan harus diambil. Dibalikin ke negara. Balikin ke negara. Waktu itu kita nggak tahu. Terus ini lahannya mau diapain nih? Kan gede banget tuh, puluhan ribu. KPC, kemudian Arutmin, Adaro, Kideko Indika,
Berau mungkin tahun depan akan ngelepas ya. Kemudian tiba-tiba di 2021 Jokowi kan. gimana tuh? Nah, Jokowi di acara NU ya waktu itu mengatakan bahwa ya pemerintah akan memberikan pengelolaan minerba kepada anak-anak muda NU lah waktu itu, ya kan. Itulah yang kemudian di follow up terus, nah gitu, kapan mau dikasih gitu. Ternyata terrealisasinya kapan? Waktu itu kita belum kebayang lahan mana yang mau dikasih nih buat apa namanya, buat anak-anak muda NU itu. Ternyata lahan-lahan bekas PKP 2BI ini ternyata. Betul, dan itu sebenarnya sempat kita tulis juga perdebatan antara Bahlil dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu di edisi 14 April itu ada debat sengit juga karena di internal pemerintah itu sebenarnya tidak langsung pro semua itu mendukung lahan PKP 2B itu diberikan langsung begitu saja kepada Ormas. Nah, balik lagi ke yang soal Muhammadiyah. Setelah tanggal 30 itu keluar peraturan pemerintah 25 itu yang revisi dari aturan sebelumnya, yang akhirnya memuluskan pemberian IUP untuk Ormas ini. Nah, ini semakin banyak lagi kajian dari internal Muhammadiyah, termasuk dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik. Terus juga ada dari Lembaga Hikmat dan Kebijakan Publik itu mengeluarkan kertas posisi yang intinya sebenarnya menolak ya. Kecenderungannya itu seperti menolak. Nah, mereka ini adalah lembaga-lembaga di bawah Ketua Muhammadiyah Bushro Mukodas. Yang membawahi bidang hukum ya? Ya, membawahi bidang hukum, HAM, dan hikmah. Nah, inilah kubu utama yang mendorong Muhammadiyah untuk menolak pengelolaan tambang. Apa sih ininya, rekomendasinya mereka gitu? Hasil kajiannya apa sih? Kenapa mereka memutuskan sebaiknya ditolak aja di tambang? Ya bahwa secara hukum bermasalah, lalu dari sisi lingkungan juga dan sosial dampaknya negatif tambang ini. Terutama kalau kita bicara hak asasi manusia ya yang dibidangi oleh Pak Bushro ini, ya beliau melihat banyak permasalahan di lapangan seperti pada Rempang, Wadas, itu kan selalu menimbulkan permasalahan hak asasi manusia di sana. Makanya mereka kecenderungannya menolak. Dan saat itulah ketika kita tapping edisi kedua jelasin dong. Iya. BSI Muhammadiyah. BSI Muhammadiyah itu sikap yang muncul itu sikap-sikap yang menolak ini. Nah, padahal ada juga kan yang mendukung kan pada saat itu di internal Muhammadiyah diskusinya. Ya ada juga yang mendukung bahkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta ini sempat memetakan beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mendukung dan yang cenderung menolak ini. Siapa aja nih pertanyaannya? Nah, kalau yang mendukung itu salah satunya Buya Anwar Abbas. Ini mendukung. Ada pernyataannya, wah ini ini bisa menjadi pemasukan baru bagi ormas Islam lah ketika ada isu soal tambang itu. Oke. Lalu kemarin juga kita sempat wawancara dengan Pak Azrul Tanjung ya, ini Majelis Lingkungan Hidup. Dia terang-terangan mengatakan memang dia mendorong juga untuk menerima. Kenapa? Karena dia melihat ini bisa menjadi peluang bisnis bagi Muhammadiyah dan bagi umat lah gitu. Karena kan pada akhirnya disebutkan bahwa pengelolaan tambang ini not for profit itu, gitu. Intinya untuk menggerakkan ekonomi umat. Nah makanya akhirnya terjadi yang tadi ketika yang narasi menolak ini muncul, belakangan baru narasi yang mendukung juga muncul. Nah ini salah satu acara, ada acara juga Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Muhammadiyah itu sempat bikin acara berjudul Sarasehan Tambang Ramah Lingkungan. Sudah mengarah nih ya. Mulai ada nih suara-suaranya. Itu tanggal 22 Juni. 22 Juni. Nah, itu sudah mulai ada arahnya ketika di awal-awal nih menolak belakangan sudah mulai ada nih. Udah mulai nggak malu-malu ya. Mulai ada tandingan. Di situ mereka mengundang
grup pengusaha yang tadi awal-awal lu sebut itu. Oke. Saudagar-saudagar Muhammadiyah yang Sebut dong namanya. ya ada 2 ya yang salah 2 saya. Salah 2. Dari praktisi yang diundang dan juga ada pakar-pakar. Nah, 2 ini grup yang memang dikelola oleh Saudagar Muhammadiyah. Ini Hasnur Group dan Indobagus Group. Hasnur Group itu banyak beroperasi di ini ya Kalimantan Selatan ya batu baranya. Kalau Indobagus dia di Jambi ya. Jambi salah satunya. Gitu. Itu diundang untuk menjelaskan seperti apa sih metode tambang yang ramah lingkungan. Oke. Emang 2 itu ramah lingkungan? Gimana Nam? Iya. Di hari yang sama dengan rapat pleno, tapi bukan di rapat plenonya ya. Jadi kan ada beberapa undang pengusaha, kemudian tokoh dan sebagainya. Nah waktu itu pengusaha-pengusaha juga datang kan, dari Hasnur Group dan juga dari Indobagus Investama. Nah dari Hasnur Group itu yang diundang adalah Julfikar Alimudin, petinggi di Hasnur Group. Nah terus kemudian yang Indobagus Investama itu yang diundang sebetulnya Yendra Fahmi atau Fahmi Mercy kalau orang-orang kenalnya, karena dia punya dealer gede Mercy di Simatupang sana, tapi juga punya bisnis batu bara itu. Nah, 2 namanya tidak bisa datang langsung kan, tapi dia mengirim perwakilannya itu. Nah, disitulah dia menjelaskan gimana praktik pertambangan yang bisa baik dan juga bisa berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar gitu. Nah, Yendra ini juga sempat menjabat di PP Muhammadiyah juga di Komite Ekonomi ya kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah di ekonomi. Nah, di Majelis Ekonomi ya. di Majelis Ekonomi. Nah, dari situlah kemudian mulai PP Muhammadiyah ketua-ketua ini terpapar bagaimana sih bisnis batubara itu berjalan. Nah, karena yang memberikan masukan juga ya orang-orang mereka juga yang mereka kenal gitu, bukan yang tiba-tiba kayak misalnya dari Adaro gitu yang tidak punya ikatan kultural dengan Muhammadiyah, atau misalnya dari grup mana yang tidak punya ikatan kultural dengan Muhammadiyah. Ini kan mereka udah punya ikatan yang lama kan, sehingga relatif bisa dipercaya lah omongannya kira-kira. Tapi gitu. masa sih segampang itu terharu sama penjelasan bahwa bisa loh dilakukan dengan memperhatikan lingkungan gitu. Apa jangan-jangan ada lain yang ngelobi? Nggak cuma mereka. Di rapat hari itu panjang, jadi bukan rapat yang singkat itu. Jadi dari pagi pimpinan itu sudah rapat di Gedung Menteng itu, Gedung Dakwah. Gedung Dakwah di depan Tugu Tani ya. Itu udah dari pagi sampai malam. Ketemu orang tuh. Mengundang banyak pihak. Nah, paginya kan mengundang pengusaha. Setelah itu yang diundang Bahlil. Pak Bahlil, Menteri Investasi. Betul. Nah, Pak Bahlil ini diundang untuk ngomongin soal PP 25. Kurang lebih 2 jam lah katanya pembicaraan itu. Jadi meyakinkan bahwa ada dasar hukumnya nih gitu. Karena kan sebelumnya kan yang salah satu yang diperdebatkan kan masalah dasar hukum. Bahwa ini akan melanggar undang-undang minerba. Dijelaskan ini aman gitu. Nah, ada satu tokoh kunci lagi. Tapi sebelum tokoh kunci itu, Bahlil itu nggak cuma menjelaskan isi PP 25 atau legal urusan tambang yang akan dikelola Ormas, tapi juga dia bilang gini, untuk meyakinkan juga ya Muhammadiyah, tenang, nanti kita siapkan partner yang terbaik yang bisa mengelola. Nah, cuman waktu itu Bahlil belum ngomong siapa nih partner yang dia siapkan untuk menemani Muhammadiyah mengelola tambang batubara. Karena di PP 25 2024 itu dibolehkan pemegang IUPK nanti itu berpartneran dengan dengan pebisnis lain, karena pemerintah sebetulnya sadar ngasih ke ormas keagamaan itu ya kalau kosongan itu doang bubar itu tambang, ya kan? Untuk meyakinkan lah ya, kan? Bubar itu tambang. Makanya dikasih ketentuan boleh menggandeng partner yang sudah berpengalaman, tapi bukan perusahaan pemegang izin sebelumnya. Misalnya kemarin kan NU disebut akan mendapat lahannya bekas Kaltim Primakul. Berarti NU bisa menggandeng partner tapi bukan Kaltim Primakul.
bukan yang terafiliasi dengan Bumi Resource, bukan yang terafiliasi dengan Bakri Group itu. Jadi dengan Adaro misalnya itu boleh gitu. Ini juga Perusahaan tambang lain nggak ya? perusahaan tambang lain juga apa. Tapi kan Adaro kan adiknya Pak Boy kan sudah jadi banser kan. Masa nggak dibantu? Sebelum lanjut ini lu berdua tahu dari mana sih Bahlil ngomong begitu misalnya atau bahwa ada pertemuan dari pagi sampai malam gitu Muhammadiyah? Ya, kita kan ketemu sumber yang ada di sana, yang Ikut rapat nggak? ikut rapat itu dari pagi sampai malam itu. Ya, Pak Anwar Abbas juga Sekretaris Umum Pak Mukti juga mengakui Ada pertemuan itu. Iya, ketua-ketua itu bertemu dengan pengusaha-pengusaha itu, walaupun tidak nyebut nama pengusahanya ya. Nah, kita dapat dari orang lain dan juga Pak Mukti mengatakan ada perwakilan Hasnur Group, betul. ada perwakilan Hasnur Group dan juga dari Pak Anwar juga mengakui ketemu dengan Bahlil dan lain-lain gitu kan. Nah, terus lanjut, tokoh kunci gimana? Penasaran, spill. Siapa tokoh kunci yang ditemuin? Satu tokoh yang muncul di rapat pleno dan juga di rapat konsolidasi nasional, padahal bukan orang Muhammadiyah. Siapa coba? Siapa? Itu adalah mantan wakil presiden, itu Pak Yusuf Kala. Iya. Sebagai apa hadir di situ? Ya, orang yang memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah. Beliau pernah dapat Muhammadiyah Award kalau nggak salah ya. Jadi menurut Prof. Mukti ya, memang Muhammadiyah kerap minta pendapat lah dari Yusuf Kala ini, bukan hanya soal tambang, tapi juga untuk isu-isu yang lain. Nah, pada masalah tambang, pada pleno kemarin, ya soal tambang ini juga jadi pembicaraan dan Yusuf Kala memberikan masukan di sana. Lu tahu juga kan? Iya. kayak Apa gitu. katanya? Masukan apa yang diberi? Masukannya Pak Jika itu kan intinya ini kan aturannya sudah dibikin, gitu ya. Ya udah dimanfaatkan aja sekalian. Muhammadiyah ngasih contoh dengan praktik bisnis amal bisnisnya yang bisnis amal yang sudah berjalan, bisa kemungkinan nanti ngasih contoh untuk menerapkan praktik pertambangan batubara yang berkelanjutan. Gitu. Jadi misalnya ngeruk sebelah sini habis dulu, terus direklamasi, ditanemi jadi tumbuhan lagi, baru ngeruk lagi. Nah, itu kan praktik-praktik yang selama ini tidak pernah dijalankan oleh perusahaan tambangan batubara di Indonesia ya. Nah, mungkin itu sih bayangannya praktik pertambangan berkelanjutan itu. Dan didorong juga supaya dia mendorong justru Muhammadiyah ini mengambil supaya ya ini memperbanyak entrepreneur muslim nih di bidang pertambangan gitu, supaya nggak dipegang sama yang kelompok yang lain gitu. Bahwa ini harus memperbanyak nih entrepreneur muslim karena memang jumlahnya belum banyak. Menurut Pak JK. Menurut Pak JK. Terharu dengan penjelasan itu. Memang ini memperkuat ya karena dan dia juga bilang, kalau Anam bilang tadi akan dicarikan mitra, justru Pak JK ini Bahlil yang mau mencarikan mitra. Justru Pak JK ini bilang jangan mengandalkan komisi doang, jangan cuma mau nerima komisi doang Muhammadiyah ini. Artinya jangan mengandalkan mitra, lu nambang sendiri dong. Gimana? Gitu. Bentuk operasi? Ya, itu tahu. Yang penting kan di PP 25 itu partner boleh silakan siapapun, entah itu yang sudah berpengalaman dan sebagainya. Yang penting pengendali tetap si pemegang IUP kan, Muhammadiyah. Ya, dan tambang batubara kan sebetulnya relatif ini ya, lebih gampang gitu. Maksudnya lu punya izin, lu punya akses dana atau lu punya bohir, lu tinggal kontrak aja kontraktor tambang untuk mengeruk ya. Iya kan? Terus lu bisa pasarnya siapa? Tinggal kontak PLN jual kan beres. Relatif nggak susah sebetulnya. Kalau dibanding komoditas lain ya dibanding maksudnya komoditas lain. Yang susah itu kan pendanaannya kan. Dan jaringan perdagangan dan segala macamnya. Itu sih sebetulnya. Kalau bentuk operasi apa tetap harus punya mitra dengan perusahaan lain? Ya, mitra itu kan yang dimaksud mitra kan sebetulnya siapa yang berpengalaman nambang. Oke. Gitu. Jadi bisa saja nanti seperti yang gue sebut, kalau misalnya katakanlah nanti Muhammadiyah dapat
lahan X-nya Arutmin, mungkin saja dia akan diminta bantuan berpartner dengan katakanlah yang tadi Indo Bagus, atau misalnya berpartner dengan Hasnur, kan nggak masalah. Karena mereka dua ini tidak punya keterikatan dengan Arutmin, lahan Arutmin yang diciutkan itu. Bisa aja itu. Emang udah fix pakai lahannya Arutmin? Nah, itu. Gimana, Sar? Gimana, Bang? Ya, jadi kita juga menelusuri sebenarnya lahan mana sih yang mau dikasih gitu ya. Yang beredar lain sama yang disebut sama Bahlil ini. Apa yang disebut? Ex-Arutmin. Ex-Arutmin. Tapi dua-duanya memang terafiliasi dari Bakri ya. Iya. Dua-duanya anak usaha Bumi Resources, Bumi punya Resources. Bakri Group ya? Betul, punya Bakri Group gitu. Nah, ini juga jadi perdebatan juga ketika yang ditawarkan ex-Arutmin. Bukan punya datanya ya. Iya, karena info dari teman-teman market di Batubara dan beberapa penambang, mereka bilang Arutmin tuh dibanding cadangan KPC yang diciutkan itu, yang nanti akan dikasih NU, itu kualitasnya jauh lebih di bawah KPC. Baik itu kualitas, cadangan, kemudian aksesnya. Lokasinya ceplok-ceplok gitu ya. Padahal luasnya sama-sama ya, yang KPC 23.000 hektar, yang Arutmin 22 ribuan hektar ya? Ya relatif sama lah, cuman ya itu tadi di urusan tambang, urusan lokasi, akses ke jalan atau akses ke sungai kalau di Kalimantan ya, dan juga kedalaman dan segala macam kan itu jadi apa cadangannya juga, indikatornya. Cadangannya juga Nah, sisanya berapa banyak. jangan lupa Sar, kita dapat info dari teman-teman di kementerian nih, KPC itu yang ditinggalin yang sekiranya akan dikasih ke NU itu cadangannya kira-kira itu 160 juta ton. Itu. Dan itu kalau misalnya lu nambang setahun 5 juta ton aja ya, itu bisa itu masih bisa buat 20-an tahun tuh. Itu namanya tambang berkelanjutan. Itu. Lanjut terus. Iya. Tapi sebenarnya kan kalau kita mau garap tambang nggak semudah itu ya, kan pasti butuh proses dulu. Jadi misalnya infrastrukturnya sudah ada, ditinggalin sama Bakri Group misalnya, ya kita bisa langsung gali sebenarnya, bisa langsung jual itu hasil tambang. Tapi kalau belum ada misalnya infrastrukturnya jauh, itu tetap butuh waktu juga kan. Nggak bisa misalnya kita tahun ini ngurus izin terus besok udah dapat hasilnya gitu. Soal izin, nah ini lagi ternyata agak rumit lagi nih. Bahwasanya di setiap ketika pengusaha ingin mengambil atau mendapatkan izin usaha pertambangan khusus itu, kalau yang dikeluarkan oleh menteri, itu kan mereka harus mengeluarkan duit tuh untuk membayar kompensasi data informasi (KDI). Nah, itu sudah ada formulanya tuh di Kementerian Energi. Ternyata hitung-hitungan KDI untuk KPC yang akan dikasih oleh NU itu gede banget tuh. Kemarin itu Bahlil bilang sudah ada hitungan awal tentang KDI untuk KPC, tetapi akan dihitung ulang karena ini kegedean ternyata KDI-nya. Maksudnya kegedean tuh ya kalau buat skala NU yang belum punya duit buat nebus KDI itu ya belepotan lah, gitu kan. KDI kan kalau di praktiknya sekarang itu KDI itu dia harus dibayar di depan. Ya. Dan kalau masih pakai rezim lelang, itu semakin banyak peminat, KDI semakin naik. Misalnya nilai dasar KDI itu katakanlah 20 miliar ya. Nah, ketika masih pakai rezim lelang, misalnya, itu kan nanti akan dilelang. Mana yang paling tinggi itu yang dipilih oleh pemerintah. Nah, karena ini modelnya penawaran, jadi nanti KDI-nya itu adalah harga dasar KDI. Jadi tidak akan ada kenaikan. Nah, cuman tetap karena udah terlalu besar dihitung ulang supaya tidak memberatkan. Ini yang jadi kritik sebenarnya Karpet merah, Bos. ini banyak yang kritik soal ini juga ya. Karena kalau misalnya tadi perhitungannya ketika kita lelang itu harusnya kan penerimaan negara bisa lebih besar ya. Nah, aku sambil lihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia itu kemarin sempat kritik karena ini bisa jadi ada potensi kehilangan negara, kerugian negara nih. Karena tadi angkanya memang belum bisa ada ya. Tapi kan karena tadi ada potensi sebenarnya kalau kita pakai sistem lelang bisa dapat pendapatan lebih besar. Tapi karena tadi penawaran akhirnya pakai harga standar udah gitu. Iya, namanya juga keinginan Bapak kan. Balik lagi ya. Balik lagi. Apa kata Bapak ya. Apa kata Bapak. Jadi kalau dia udah pengen, ini kan di PP ini kan afirmasi kan dikasih ke ormas keagamaan yang dianggap punya peran besar terhadap negara atau punya peran besar terhadap
politik dia mungkin ya. Itu unik juga ya sebenarnya tujuannya. Nah ini kita Iya, juga sempat nyari tahu karena kenapa sih sebenarnya harus ngasih ke ormas agama sih? Kan? Kalau NU memang Jokowi sudah berjanji, Iya. ya kan itu Karena apa itu janjinya itu? melunasi janji. Melunasi janji. Kenapa harus berjanji? Ada di laporan majalah Tempo. Ada di laporan majalah Tempo. Nah, kalau Muhammadiyah nih gimana? Kalau lu dengarnya Nam? Kenapa? Karena NU kan sudah ditawarin kan, sehingga ini kan kemudian dibikin aturan supaya ini nggak hanya untuk NU, tapi untuk semua ormas keagamaan. Dibikinlah peraturan PP itu kan, akhirnya ditawarin dan jangan lupa Muhammadiyah mengkaji, tapi juga secara aktif dia didekati oleh pemerintah. Siapa? Jadi sebelum pleno 13 Juli itu beberapa informan kita bilang Bahlil itu menemui Anwar Abbas untuk meyakinkan agar Muhammadiyah mau menerima konsesi pertambangan batubara. Ya, membujuk lah ya. Membujuk lah. Jadi lewat dari Bahlil ke Anwar Abbas. Baru kemudian tawaran itu menggelinding gitu ya. Akhirnya dibahas di internal Muhammadiyah. Nah, peran besarnya juga ada pada Pak JK. Bukan karena Pak JK ini ya, bukan karena Pak JK mewakili pemerintah. Justru karena dia tidak mewakili pemerintah dan karena dia sering mengkritik pemerintahan Jokowi. Ketika dia ngomong, udahlah ambil aja ini pertambangan batubara, konsesi batubara Muhammadiyah, itu justru didengar oleh Muhammadiyah karena yang ngedorong juga, yang ngedorong juga orang yang sering ngekritik Jokowi kan, Orang di luar pemerintahan. orang di luar pemerintahan gitu. Makanya setelah 6 kali rapat ini akhirnya putus juga ini ya namanya. Akhirnya putus juga. Nah cuman ini di rapat konsolidasi Jogja itu memang itu Pak JK dikasih panggung banyak, dikasih panggung utama lah di Muhammadiyah itu untuk menyampaikan soal peluang-peluang Muhammadiyah mengelola tambang batubara. Kenapa enggak? Karena nanti bisa memajukan umat, hasilnya seperti yang Cesar tadi sampaikan, nanti ini hasilnya akan not for profit, itu maksudnya. Iya, bukan untuk keuntungan ya. Keuntungan ada, tetapi nanti tidak dipakai untuk katakanlah tim komisaris, direksi atau pemegang saham, tapi nanti dibalikan lagi ke untuk bangun sekolah, gitu kan, bangun rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, ide ini yang kemudian didorong di internal Muhammadiyah sehingga sebagian menerima, oh ya udah agak masuk akal. Walaupun kritik tuh masih rame, gua dengar itu dari 35 pimpinan wilayah itu kan 11 masih melontarkan kritik, walaupun ya ujung-ujungnya ya samina wa atona. Intinya manut. Gitu. Iya. Walaupun setelah itu ada juga kan sikap-sikap dari pimpinan wilayah gitu ya. Misalnya dari Kalsel juga yang sebenarnya masih menolak karena memang di Kalsel ini kan memang dampak lingkungannya terasa sekali ya. Lalu juga dari Aisyah juga kan sebenarnya juga kan sikapnya mengkritisi juga gitu. Walaupun ya ujung-ujungnya mereka ini untuk saat ini masih samina wa atona. Yang enggak ya ada yang sampai mengancam mau keluar juga. Iya. Nah, cuman anomalinya ketika Pak JK kemarin dikasih panggung di Jogja itu ya, di rapat konsolidasi, Pak JK itu disebut memberi contoh praktik tambang baik itu dari tambang batubara Haji Isam. Nah ini salah satu pimpinan bilang, kok Haji Isam sih contohnya? Emang Pak JK nggak tahu ya apa namanya? Gitulah. Ya memang di konsolidasi nasional itu bukan untuk membahas untuk mufakat lagi karena memang sudah putus itu. Sebelum konsolidasi. Justru sebenarnya konsolidasi itu adalah rapat konsolidasi nasional itu adalah momentum untuk mengumumkan hasil dari rapat pleno, tapi udah bocor duluan. Gitu ceritanya. Sebenarnya pas rapat pleno itu sebenarnya belum langsung diumumkan, tapi
di jeda antara rapat pleno ke rapat konsolidasi, infonya udah bocor halus dulu. Gitu. Oke. Yang belum terjawab itu sebenarnya kenapa sih sampai banyak orang berusaha meyakinkan Muhammadiyah untuk ngambil tawarannya pemerintah? Karena tadi misalnya Bahlil langsung bertemu gitu, terus ada Pak JK juga gitu. Apa alasannya? Kalau dari salah satu pimpinan yang kita temui, itu beliau mengatakan, beliau menduga ya bahwa karena selama ini Muhammadiyah itu selalu menjadi organisasi yang kritis ya terhadap pemerintah. Nah kalau misalnya menerima jadi lebih nyaman aja gitu, meredam. Jadi dibilang meredam kritik, ini juga kita konfirmasi ke Pak Haidar, ke Pak Mukti, apakah benar setelah menerima ini Anda akan Tidak kritis lagi, kehilangan kritisnya itu. Ya, mereka menjawab ya kita akan tetap loyal dan kritis kepada pemerintah gitu. Walaupun Muhammadiyah selama ini memang selalu kritis kepada pemerintahan yang sah ya. Iya. Jadi jadi ada khawatiran bahwa ini akan mengurangi kekritisan Muhammadiyah terhadap pemerintah gitu. Walaupun ya alasannya ya tadi supaya nyaman aja karena NU dapat masa Muhammadiyah yang notabene adalah organisasi Islam Terbesar kedua ya namanya. Iya. Ya undi lah umatnya itu sama aja. Ya. Nah itu tidak dapat gitu kan, kalau dapat dua-duanya jadi enak ya kan. Kalau yang satu kan mau ngebet BU. Ya. Nah, yang satu harus diyakinkan dulu supaya mau karena asetnya lebih banyak ya. Nah, aset lebih banyak gitu. Nah, kan masih banyak PKP 2 hasil-hasil penjuitan PKP 2B kan yang bisa dibagi. Betul. Nah, tadi KPC udah buat NU, walaupun belum tahu apakah semuanya yang akan dikasih ke NU atau dibagi dua dengan Muhammadiyah, karena di KPC itu kan ada 23.000 yang bisa dibagi, 23.000 hektar. Kemudian di Arutmin itu ada 22.900 hektar. Kemudian di Indika Kideko itu ada 13.000 hektar. Kemudian di Multi Harapan Utama itu juga ada 9.400 hektar. Kemudian hasil penciutan dari Adaro itu juga masih ada 7.400 hektar. Itu masih banyak. Dan Tanito Harum juga ada 19.000 hektar. Iya, Tanito juga ada 19.000 hektar. Belum lagi Berau yang tahun depan juga habis kontrak PKP 2B-nya dan pasti akan diciutkan, kan? Tapi ini syaratnya untuk ormas keagamaan sebenarnya boleh mengelola tapi dalam jangka waktu 5 tahun aja. Oh jadi cuma 5 tahun ya? Betul, 5 tahun dari Perpres 2025. Sejak Perpres ini terbit. Betul. Ormas-ormas ini hanya punya waktu selama 5 tahun untuk mengajukan dan memutuskan untuk menerima atau tidak. Gitu betul. Menteri SDM udah bilang tuh, Menteri SDM Arifin Tasrif udah bilang kalau dalam 5 tahun gak ada yang ngajuin atau lama prosesnya, udah dibalikin pasti lagi ke banyak negara. yang ngajuin lah. Barusan aja ada majelis Persis ya, kemarin itu menyatakan juga mau menerima. Yang barusan lagi majelis atau perkumpulan remaja masjid. Oh, remaja masjid. Lu nggak mau bikin remaja masjid? Udah jenggotan tapi remaja masjid. Siap menerima konsesi tambang batu bara kalau dikasih pemerintah, gitu kan. Jadi kalau yang dua besar NU dan Muhammadiyah udah beres ya kan. Iya. Yang NU minta terus dikasih, yang Muhammadiyah setelah tawar-tawar di akhirnya ngasih, ya udah kan tinggal ini. Yang lain ikut ya. Makanya ada kekhawatiran dari salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah bilang, kita khawatirnya kalau ini diterima kemudian akan mengurangi tadi daya kritis organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan. Nah, waktu itu kan juga pas kita liputan terakhir yang sama Bahlil ini, Bahlil bilang masih mau bergerilya lagi ya, menawarkan berapa organisasi lagi tuh dia bilang. Di luar organisasi keagamaan, nanti masih banyak organisasi masyarakat lain yang bisa lah nih ditawari. Digoyang sedikit untuk ngelola tambang juga. Atas nama? Atas nama apa? Afirmasi. Menghargai jasa-jasa ormas. Tapi belum ada keputusannya sampai sekarang. Nah, kalau Muhammadiyah masih kelompok yang kontra ini masih ada yang masih berjuang. Iya. Dan mau menggoyang di Tanwir. Nah, Tanwir di Kupang ya. Di Kupang akhir tahun ini ya. November. Mereka berharap bisa merevisi keputusan rapat pleno dan rapat konsolidasi. Gimana itu peluangnya, Nam? Ya, kata sumber-sumber dulu itu. Ya, Muhammadiyah kan dinamis ya. Jadi
nggak seperti yang sebelah, kalau yang di atas udah ngomong A turunnya A. Nah, di sini masih bisa ini diskusinya masih sangat panjang. Nanti kita bikin video revisi lagi. Ditunggu Kang ya. Berharap video revisinya akhirnya Muhammadiyah menolak. Lo nggak mendukung keberpihakan negara kepada ormas. Entrepreneurship umat muslim lo nggak dukung Nam. Tapi begini, walaupun PP 25 2024 sudah terbit dan Perpres 76 2024 juga sudah terbit, beberapa narasumber yang kita temui bilang ini sebetulnya sangat ringkih peraturan ini karena tidak ada dasarnya di Undang-Undang Minerba gitu. Jadi kalau ada yang menggugat, gampang ini rontoknya ini. Cuman mana ada pengusaha yang berani gugat gitu kan. BUMN yang sudah kehilangan kesempatan mengelola bekas PKP 2B ini mana berani gugat. Kalau sikap Tempo gimana Nam? Ya dari awal kan sebetulnya perubahan PP 25 2024 ini kan oleh banyak pihak dianggap sebagai politik balas budinya Jokowi untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan dalam hal ini NU, ya kan. Nah kami kira Muhammadiyah ya nggak usah terlalu naif lah, maksudnya menambang secara berkelanjutan dan lain sebagainya itu kan hanya justifikasi. Terus kemudian not for profit itu kan hanya justifikasi. Balik ke awal, ini sebetulnya ya upaya untuk balas budi politik. Dan jadi jangan lupa ke akarnya itu. Kalaupun ormas keagamaan pengen ikut-ikutan nambang, ya udah bikin perusahaan sendiri aja dengan ikut lelang, seperti halnya peraturan. Jadi jangan ada jalur khusus ya. Nggak perlu jalur khusus lah. Ini kan jadi merusak tatanan semua. Dan ormas-ormas keagamaan ini kan juga tidak perlu balas budi juga. Kan mereka bekerja merawat umat segala macam memang udah niatnya mereka. Tujuannya mereka juga. Jadi ya kami menunggu revisi keputusannya aja. Karena selama ini bisnis atau amal usaha Muhammadiyah sudah cukup besar dan tidak menimbulkan banyak eksternalitas seperti halnya bisnis tambang batu bara. Itu aja. Oke, cukup ya. Udah panjang banget pembahasannya. Buat kalian semua, jangan lupa saksikan Jelasin Dong di youtube tempo.co dan kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa.